Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal masa' wa khaira ma ba'dah, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal masa' wa syarri ma ba'dah. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang yang sangat panas ini, Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bertemu, bertatap muka, dan bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah. Pun demikian dengan sunnah-sunnah Rasulina Al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Tentu harapan dan keinginan besar kita dengan kedatangan kita di tempat yang paling Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, dengan kehadiran kita di tempat yang paling Allah subhanahu wa ta'ala berkahi ini, semakin menyulut semangat kita untuk menimba ilmu syar'i, menapak tilasi kembali perjalanan panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini. Dan tentunya harapan kita semoga kedatangan kita di sini sebagai jembatan untuk bisa mengantarkan kita lebih cepat dan lebih mudah untuk sampai di jannahnya, amin. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita masih berkutat pada permulaan wahyu. Dan ini menjadi bagian yang kedua, dan semoga hari ini bisa kita tuntaskan. Sebagaimana dahulu pernah kita sampaikan bahwa permulaan wahyu ini faedahnya sangat banyak sekali, hampir sebanding dengan kisah ketika Rasulullah SAW di Isra dan Mi'rajkan. Ini juga menyimpan banyak sekali faedah, pun demikian dengan pelajaran penting yang bisa kita petik darinya. Maka oleh karena itu, sesi ini kita bagi menjadi dua. Permulaan wahyu dan sebagainya sudah kita bahas yang dahulu pada bulan yang lalu. Sedangkan sisanya mudah-mudahan bisa kita tuntaskan, karena secara keseluruhan ada sekitar 12-an atau mungkin 13 pelajaran, sedangkan 5 atau 4 pelajaran dan 4 faedah itu baru kita ulas pada pertemuan sebelumnya. Di mana di dalam permulaan wahyu ini salah satunya, dan kalau tidak salah saya sampaikan, faedah yang terakhir, Gua Hira itu adalah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahannus. Ini adalah tempat sejarah dan bukan tempat untuk beribadah. Ini adalah faedah terakhir kalau tidak salah dari pertemuan sebelumnya. Ini sebagai bentuk penegasan kepada kita bahwa Gua Hira ini adalah memang bukan tempat ibadah. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa kenyataan yang ada, bahwa tak ada satupun di antara para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim pasca Nabi SAW menerima wahyu hingga wafatnya kemudian berbondong-bondong ke sana, lantas beribadah, berzikir, atau mungkin barangkali melakukan satu ritual-ritual khusus di sana. Karena ini murni adalah tempat bersejarah. Maka sudah kita sampaikan dahulu, sebagaimana satu pertanyaan yang pernah dilontarkan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa tempat ini bukan tempat ibadah. Maka sejatinya kita dilarang untuk mendatangi tempat-tempat tersebut, kecuali kalau seandainya kita hanya ingin mengenal, kita hanya ingin mengetahui, kita ingin mendalami tempat ini historisnya dan tidak dikaitkan dengan perkara-perkara syariat.
Kalau memang tujuannya demikian, maka hal itu diperbolehkan. Ini adalah faedah dan pelajaran terakhir yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Adapun hari ini jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan faedah yang nggak tahu yang kelima, Pak. Yang nyatat berapa? Yang kelima apa yang keenam? Kalau catatan ana sepertinya yang kelima. Yang kelima, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini adalah pelajaran yang kelima yang akan kita bahas. Ya, pelajaran yang kelima ini adalah tentang mimpi yang jelas. Para ulama menyebutkan bahwasanya mimpi yang jelas ini merupakan muqaddimah, ya, sebelum Nabi SAW bertemu dengan malaikat Jibril. Ini adalah faedahnya. Jadi mimpi yang jelas, mimpi yang sesuai dengan kenyataan, ini adalah bagian dari muqaddimah atau pengantar. Sebelum Nabi SAW langsung bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira. Maka disinilah para ulama menyebutkan bahwasanya muqaddimah itu sangat banyak sekali. Dijumpai oleh Nabi SAW, disaksikan sendiri oleh Nabi SAW. Maka para ulama menyebutkan ada yang menamakan ini bagian dari irhasat atau disebut dengan al-basyair. Ini pernah kita bahas dahulu kalau tidak salah. Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah bagian dari mukjizat. Namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya dua istilah ini berbeda. Kalau irhasat atau basyair ini terjadi sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai utusan. Namun kalau seandainya mukjizat, itu adalah kejadian-kejadian yang janggal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi setelah mereka resmi menyandang statusnya sebagai utusan. Ini dulu pernah kita ulas. Maka andai kata kita menganggap bahwasanya ru'ya as-sadiqah atau ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang dilihat oleh Nabi SAW sesuai dengan ketika beliau tersadar, tidak ada bedanya sama sekali, dan ini berlangsung menurut para pakar sejarawan berlangsung selama 6 bulan. Ini adalah bagian dari muqaddimah atau irhas sebelum Nabi SAW bertemu dengan malaikat Jibril. Nah di sini banyak sekali sebenarnya irhasat, kejadian-kejadian langka, janggal, yang tidak wajar, ya, yang terjadi pada diri Nabi SAW sebelum resmi menjabat statusnya sebagai seorang utusan. Yang pertama ini salah satunya, yaitu ru'ya as-sadiqah. Karena seseorang hampir dipastikan ketika bermimpi pasti akan berbeda ketika ia terbangun. Apa yang dilihat di dalam mimpinya pasti akan berseberangan dan berlainan dengan sesuatu yang ia lihat, ia saksikan ketika ia terbangun. Dan ini adalah hal yang wajar. Tapi berbeda halnya dengan Nabi SAW. Tidak hanya sekali dua kali. Ini berlangsung selama 6 bulan. Sebagaimana Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala mengatakan demikian. Maka kejadian di luar nalar ini, kejadian yang langka inilah para ulama memasukkan ini bagian dari muqaddimah, bagian dari irhasat sebelum Nabi SAW nanti bertemu langsung dengan malaikat Jibril. Yang kedua, kejadian yang langka itu adalah batu yang pernah mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Ini adalah bagian dari muqaddimah, hal yang janggal. Karena kita tahu bahwasanya batu itu adalah benda mati yang tidak akan mungkin bisa berbicara. Bahkan sekalipun hewan yang bisa berteriak, bisa mengaum seperti binatang, dan hewan pun tidak akan mampu bisa mengucapkan salam. Kecuali kalau seandainya beberapa jenis burung yang memang diajari sebelumnya. Tapi secara hukum asalnya mereka nggak bisa berbicara. Karena berbicara itu adalah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Balad, "Alam naj'al lahu ainain wali sana wa syafatain." Ini adalah keutamaan dan keistimewaan kita sebagai manusia. Taib. Ketika Nabi SAW masih di kota Makkah dan kala itu belum diutus, ini ada satu kejanggalan. Ternyata Nabi SAW baru menyadari hal itu setelah kelak nantinya Rasul SAW telah diutus. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Jabir ibnu Samrah radhiyallahu taala anhu,
Nabi SAW pernah bersabda, "Inni la'arifu hajaron di Makkah," kata Rasulullah. Aku tahu betul dan aku masih ingat betul. Dulu aku pernah mendapati hajar, sebongkah batu di kota Makkah. Fakanat tusallimu alayya qabla an ub'ats. Yang dahulu itu pernah menyampaikan salam kepadaku. Jadi batu itu yang berbicara, bukan orang bersembunyi di balik batu, tidak sama sekali. Ini karena memang ucapan Nabi SAW. Jadi batu itu mengucapkan salam kepadaku ketika dulu aku belum diutus. Wa inni la'ariful an. Dan ketika aku diutus, aku pernah berjumpa lagi dengan batu yang dulu pernah menyampaikan salam kepadaku. Tentu hal ini adalah kejadian yang langka, di luar nalar atau akal sehat manusia. Maka para ulama mengatakan ini dimasukkan pada kategori irhasot, atau namanya basyair, atau muqaddimah sebelum Nabi SAW diangkat sebagai utusan. Baik. Kemudian di antara muqaddimah yang lain adalah peristiwa yang sudah kita ulas dahulu ketika Nabi SAW mengalami peristiwa pembedahan apa? Yani dada. Ini pun di luar, yani larar sebenarnya manusia rata-rata, apalagi dikaitkan dengan zaman kala itu. Ketika Rasul SAW sedang menggembalakan kambing di Bani Sa'ad, masih di bawah asuhan Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu taala yani anha. Di sini Rasul SAW didatangi oleh malaikat, kemudian dibedah dadanya, dikeluarkan jantungnya, kemudian dibersihkan, dikembalikan lagi. Lah, kisah inilah bagian dari irhasot yani juga, atau bagian dari muqaddimah, atau bagian dari basyair. Basyair itu artinya basyirah, kabar-kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala segerakan sebelum Nabi SAW nanti resmi mendapatkan status baru sebagai seorang yani utusan. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pelajaran yang kelima. Ya, bahwa ru'ya as-salihah, mimpi yang sesuai dengan kenyataan, ini adalah bagian dari muqaddimah atau irhasat istilahnya, atau basyair. Sebelum Nabi SAW bertemu dengan malaikat Jibril untuk menerima pertama kali wahyu. Ini yang kelima. Kita lanjutkan. Pelajaran yang keenam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang definisi wahyu dan jenis serta macamnya. Ya, karena di sini disebutkan, bahkan Imam Bukhari rahimahullahu taala ya membuat judul saja Bad'ul Wahyi. Permulaan wahyu, dan judul kajian kita adalah permulaan wahyu juga. Lantas apa itu definisi dari wahyu? Dan seperti apa jenis dan macamnya? Ini pun yang perlu kita bahas, perlu kita ulas, karena wahyu yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu ternyata memiliki beragam makna. Kalau kita salah memahami dari makna wahyu itu sendiri, besar kemungkinan kita pun yani akan salah juga di dalam memahami tafsir dan pesan dari ayat-ayat yang kita jumpai lafaz wahyu tersebut. Maka di sini para ulama ketika membahas tentang wahyu, dilihat dari definisinya, ini dibagi menjadi dua. Ya, ada wahyu secara makna umum, dan yang kedua secara makna yani khusus. Wahyu secara makna umum, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bisa bermakna al-ilham, atau mungkin barangkali isyarat, ya, atau mungkin barangkali dorongan dan bimbingan secara naluri manusia. Ini adalah makna wahyu secara umum. Dan ini sangat penting sekali. Kenapa para ulama membagi menjadi dua, secara umum dan secara khusus? Karena pada lafaz wahyu di dalam Al-Quran itu juga kita jumpai makna secara umum, yang hanya sebatas isyarat atau ilham, atau mungkin barangkali bimbingan atau dorongan secara naluri manusia. Hal ini bisa kita jumpai pada beberapa yani ayat. Maka secara umum ini berlaku untuk semua jenis makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kepada malaikat wahyu itu diberikan Allah. Terkadang wahyu secara umum ini juga disampaikan kepada hewan. Bisa jadi kepada para wanita.
bisa jadi kepada iblis. Lah, inilah pentingnya kita membedakan. Karena Al-Quran juga menggunakan wahyu untuk jenis dan objek yang menerima wahyu ini, tapi bukan makna secara khusus, tapi makna secara umum. Kita kasih contoh ya nih, jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-7 misalnya, kita jumpai ada lafaz wahyu. Di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa auhayna ila ummi Musa an ardi fa idza khifti alaihi fa alqi fil yami wa la takhafi wa la tahzani inna raddu ilaiki wa ja'il minal mursalin." Di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada ibundanya Nabi Musa alaihissalam. Ada di dalam Al-Qur'an. Permasalahannya, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada ibundanya Nabi Musa, lantas ibundanya Nabi Musa menyandang status baru sebagai seorang nabi dan seorang utusan? Tidak. Karena wahyu di sini masuk dalam kategori makna secara apa? Secara umum. Makanya para ulama ketika menafsirkan surat Al-Qasas ayat yang ke-7 ini, ya, banyak yang mengatakan ini adalah bagian dari ilham. Ini adalah bagian dari dorongan fitri atau naluri manusia. Allah Subhanahu wa taala mendorong, Allah Subhanahu wa taala membimbing. Itulah makna wahyu yang ada di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-7. Jadi penting sekali kita membedakan dua kategori ini. Makna secara khusus nanti kita akan bahas insyaallah. Kita baru masuk pada makna secara umum. Contoh yang lain, terkadang Allah Subhanahu wa taala mewahyukan itu kepada hewan. Di dalam surat An-Nahl ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Ityuhi rabbuka ilan nakhli anittakhidh minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun." Coba kita lihat. Ketika Rabbmu mewahyukan kepada lebah, apakah kemudian tersirat di dalam benak kita, berarti lebah itu akan menjadi apa? Utusan karena menerima wahyu. Tidak seperti itu, jamaah. Wahyu di sini maknanya secara umum, bisa ilham, bisa isyarat, atau mungkin barangkali bimbingan, arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna secara umum dan ini berlaku untuk semua makhluknya. Baik kepada wanita, salah satunya adalah ibundanya Nabi Musa alaihissalam. Baik Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada makhluk-makhluk ciptaannya dalam wujud hewan dan binatang, sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 68. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat, sebagaimana tertuang di dalam surat An-Nahl, surat Al-Anfal ayat 12. Di dalam surat Al-Anfal ayat 12 ini adalah kisah tentang janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam yang esok harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam harus berhadapan dengan musuh-musuh Allah dalam perang Badar. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu rabbuk. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada para malaikat, kelak malaikat inilah yang akan menjadi tambahan bala tentara dan militer untuk membantu kaum muslimin di dalam perang yakni Badar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan wahyu yakni juga. Tapi apa makna yakni wahyu ini? Tetap para ulama menggolongkan ini makna wahyu secara yakni umum. Bahkan terkadang wahyu itu bisa dipakai antara sesama musuh-musuh Allah, antara jin manusia dengan jin dari iblis misalnya. Itu juga Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 112. Di dalam surat Al-An'am ayat 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum la ba'din." Lah di sini ya, antara sesama musuh-musuh Allah itu saling memberikan wahyu. Apakah kemudian terbersit dalam benak kita sekali lagi? Berarti mereka bisa mengangkat para nabi karena mereka bisa memberikan dan bisa menurunkan wahyu. Salah total. Wahyu di sini masuk dalam klasifikasi, masuk dalam kategori makna sejarah apa? yakni umum. Inilah pentingnya supaya nanti kita tidak salah dan tidak sesat pikir ketika mendapati kalimat wahyu atau derivasinya dari
wahyu itu sendiri, yaitu mustaq, itu kan banyak kita jumpai. Kadang-kadang yuhi, kadang-kadang auhayna, kadang-kadang wahyan, supaya tidak salah. Karena wahyu itu memiliki dua makna, secara umum dan secara khusus. Kita anggap cukup secara umum, karena pembahasan kita adalah makna wahyu secara khusus. Nah, makna wahyu secara khusus ini jamaah yang dirahmati Allah, para ulama menjabarkan dengan berbagai kalimat dan ibarat atau ungkapan yang berbeda-beda. Ada yang panjang lebar, ada yang singkat. Salah satu contohnya misalnya Dr. Umar Al-Ashqar di dalam kitabnya Ar-Rusul war Risalah itu lebih menyorot pada apa? Wahyu dilihat dari makna secara bahasa. Karena wahyu secara bahasa itu artinya adalah informasi yang dilakukan secara samar. Pun demikian dengan ulama-ulama yang lain misalnya. Syekh Abdul Razak Al-Afifi rahimahullahu ta'ala lebih menyorot wahyu itu dari sisi turunnya itu apakah lewat malaikat perantara ataukah tanpa perantara. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala lebih menyorot bahwasanya wahyu itu secara khusus pasti akan membawa syariat. Maka dari sinilah saya mencoba untuk menggabungkan dalam beberapa unsur. Ada 5 unsur untuk memenuhi definisi dari makna wahyu secara khusus. Dengan makna yang lebih khusus, wahyu itu memenuhi 5 unsur. Yang pertama, disebut wahyu secara khusus itu artinya pemberitahuan atau ilham dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Karena makna wahyu itu bisa bermakna ilham atau i'lam, pemberitahuan atau ilham dari Allah Azza wa Jalla. Berarti jamaah dirahmati Allah, ini bukti bahwasanya wahyu ini khusus dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan wahyu secara umum tadi antara syaitan iblis saling memberikan wahyu. Berarti ini sudah tidak masuk kategori ini. Ini khusus pemberitahuan atau ilham dari Allah. Yang kedua, unsur yang kedua untuk mendefinisikan wahyu itu adalah ditujukan kepada para nabi dan para utusan. Artinya mereka adalah manusia-manusia pilihan. Maka unsur yang kedua inilah sebagai bentuk bantahan, maaf kepada Ibnu Sina, dahulu pernah kita ulas bantahan pula kepada Ibnu Sab'in Al-Maghribi, pun demikian dengan Sahrurudi. Karena mereka menyangka, mereka mengklaim bahwasanya wahyu itu adalah amrun muktasabun, sesuatu yang bisa dicari, sesuatu yang bisa didapatkan, tergantung sebesar usaha yang kita kerahkan, itu akan bisa mencapai pada derajat nubuwah atau kenabian. Maka dengan adanya unsur yang kedua ini, berarti kenabian atau wahyu yang itu melekat sekali dengan kenabian, itu bukan sesuatu yang by request atau by order, tapi itu sudah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pemberitahuan atau ilham dari Allah, unsur yang kedua ditujukan khusus untuk para nabi, para utusan, dan mereka adalah manusia-manusia pilihan. Yang ketiga, yang membawa berita tentang kenabian dan syariat. Ini adalah wahyu. Jadi pemberitahuan itu adalah sebagai bentuk penegasan bahwa orang yang dipilih itu berhak untuk menyandang status baru. Baik di awal dia mendapatkan mungkin SK, bahasa kita SK akan kenabiannya, atau mungkin barangkali turunnya wahyu itu membawa apa? Syariat-syariat. Sebagaimana Nabi SAW dengan turunnya 5 ayat yang pertama ini bagian dari SK. Nabi SAW resmi menjabat statusnya sebagai seorang utusan. Tapi kita tahu wahyu ini tidak hanya sekali. Wahyu ini berulang kali turun dengan membawa banyak syariat. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan demikian. Di dalam kitabnya Majmu', Fatawa Rasail, ketika di dalam Qaulul Mufid, syarah Kitabut Tauhid, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika mendefinisikan tentang wahyu itu adalah apa? I'lamullahi nabiyahu bihukmin au ghairihi au bisyar'in au ghairihi. Itu yang menjadi pembeda. Jadi yang ketiga ini unsurnya adalah membawa sebagai bentuk penegasan
dalam bentuk kenabian maupun membawa yakni syariat. Ini yang ketiga. Yang keempat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam waktu yang cepat dan samar. Ya. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi turunnya wahyu ini dalam waktu yang cepat, sari dan khafi dan samar. Karena memang wahyu ini tidak diturunkan seperti kita woro-woro, di mana banyak orang itu melihat, yakni tidak. Karena memang hanya ditujukan kepada para nabi. Jadi mereka saja yang merasakan. Dan biasanya itu dengan cara yang lebih halus, samar, dan begitu cepat. Ya, lah ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala sebanding dengan asal muasal secara bahasa lafadz wahyu itu sendiri. Disebut wahyu itu karena apa? Filosofinya cepat dan samar, kata beliau. Taib. Adapun yang keberapa? Yang kelima, unsur yang terakhir, ya, itu berkaitan dengan bentuk atau tata cara turunnya wahyu. Ya, dengan cara yang khusus. Ini adalah unsur yang kelima. Jadi pemberitahuan dari Allah ditujukan kepada para nabi, mereka manusia-manusia pilihan. Yang ketiga dengan membawa berita kenabian dan syariat. Yang keempat, yakni tadi dengan ya tempo waktu yang cepat dan samar. Sedangkan yang kelima itu dengan cara yang khusus. Lah cara yang khusus ini baik dengan perantara malaikat Jibril maupun tanpa perantara. Poin yang kelima ini yang akan kita jabarkan, ya nih jamaah. Proses demi proses turunnya wahyu kepada Nabi SAW, meskipun kita akan sebutkan macam-macamnya secara global bi'idznillah ta'ala dengan dalil yakni dan riwayatnya insyaallah ta'ala. Jadi cara turunnya Al-Quran atau cara turunnya wahyu ini secara khusus, baik dengan perantara malaikat maupun tanpa perantara yakni malaikat. Maka oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya turunnya wahyu ini didasarkan pada surat Asy-Syura ayat 51. Di dalam surat Asy-Syura ayat 51 disitulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa tata cara turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala firman, "Makana libasyarin ayyukallimallahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhyiya bi'idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim." Di dalam surat Asy-Syura ayat 51 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada banyak cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu. Terkadang illa wahyan. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman menyebutkan ini adalah cara pertama di mana Allah Subhanahu wa taala itu langsung mengembuskan ke hati ar-rasul tanpa perantara malaikatnya. Au mi wara'i hijab, kata beliau. Atau mungkin barangkali di balik sitara, nanti kita akan jelaskan. Insyaallah banyak di antara kita yang sudah paham. Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi melalui apa? Penghalang hijab. Atau yursila rasulan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu melalui kurirnya, perantara. Dan insya Allah kita juga sudah memahami siapa yakni beliau ini. Maka dari surat Asy-Syura ayat 51 inilah kemudian kita akan sebutkan satu persatu bi'idznillah ta'ala bentuk-bentuk yakni wahyu berdasarkan cara turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, para ulama menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu itu ya miwarai tanpa hijab. Ya. Jadi langsung. Miwarai yakni hijab, maaf. Yang pertama itu adalah di balik apa? yakni sitarah. Miwarai yakni hijab, itu yang pertama saja kita awalkan. Nah, ini terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kapan? Ketika kapan? Isra yakni Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj inilah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam miwarai hijab. Sebagaimana dahulu Nabi Musa alaihissalam ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu pun di balik hijab. Para ulama sepakat akan hal itu. Nanti kita akan bahas pada peristiwa Isra Mi'raj
dan pendapat ahlu sunnah wal jamaah, dan ini sudah diulas oleh para ulama ilmu akidah, terutama disebutkan dalam akidah Thahawiyah. Di situ disebutkan secara rinci perbedaan apakah Nabi SAW melihat langsung dengan mata telanjangnya ketika Isra Mi'raj, ataukah ada nurun anna arahu sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas. Insyaallah nanti kita akan bahas lebih rinci. Tapi jumhur ulama mengatakan peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW mukalama iya, berbicara interaksi iya dengan Allah, tapi tidak langsung melihat karena ada miwarai hijab. Taib. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan dihembuskannya sesuatu tersebut, ilham misalnya di hati Nabi SAW. Inilah kata Syekh Yani Sa'di, itu bagian dari illa wahyan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengembuskan sesuatu langsung kepada hati seorang utusan tanpa melalui perantara malaikat. Ya. Nah, ini adalah cara yang kedua. Cara turunnya wahyu. Kalau tadi langsung mukalamah, tapi dibalik sitarah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala langsung mengembuskan. Ya, dalam bentuk ya tadi dengan cara yang samar, cepat, langsung masuk ke hati seorang utusan atau seorang nabi yang dituju tanpa melalui perantara malaikat. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, kita masukkan ya ini saja karena ada pendapat dari seorang kibar at-tabi'in. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu itu melalui mimpi yang nyata. Ini masih silang pendapat. Ya, tapi sebagian besar seperti Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya, itu mengatakan bahwasanya ru'ya as-salihah itu bukan hanya sekedar muqaddimah. Tapi ru'ya as-salihah itu adalah bagian dari apa? Wahyu. Jadi melalui mimpi. Jadi tidak seperti Isra Mi'raj itu kan Nabi SAW terbangun. Tidak. Tidak seperti ketika Nabi SAW dihembuskan ke dalam hatinya langsung oleh Allah. Tidak. Cara yang ketiga melalui mimpi yang sesuai dengan kenyataan. Hal ini didasarkan dari penuturan dari seorang kibar tabi'in yang bernama Ubaid ibnu Umair. Ya, Ubaid ibnu Umair rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya ya, ru'ya as-salihah atau ar-ru'ya as-sadiqah wahyun, itu adalah wahyu. Pun demikian dengan Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan demikian bahwasanya mimpi yang sesuai dengan kenyataan itu adalah bagian dari cara Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang ketiga. Adapun yang terakhir, yang keempat, yang jamaah yang dirahmati Allah, au yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha, melalui kurir, melalui perantara. Tentu hal ini berbeda dengan cara pertama, cara kedua, cara ketiga. Kalau yang cara yang ketiga ini, cara yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala mengirim perantara. Dan satu-satunya itulah malaikat siapa? Yani Jibril alaihissalam, dan itu memang sudah SOP-nya, sudah tugasnya, sudah job disk-nya malaikat Jibril alaihissalam. Nah, berkaitan dengan tugas malaikat Jibril ketika menurunkan wahyu kepada Nabi SAW, ini para ulama menyebutkan ada 3 cara. Malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW itu ada 3 cara. Ada 3 model. Yang pertama, terkadang malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu dengan wujud aslinya. Ini adalah cara yang pertama. Dengan wujud aslinya. Ya, lah Nabi SAW pernah nggak melihat wujud asli malaikat Jibril? Ya, ini pernah. Tapi para ulama sepakat hanya 2 kali saja Nabi SAW melihat wujud asli malaikat Jibril. Berdasarkan penuturan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Hanya 2 kali saja Nabi SAW menjumpai malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Yang pertama, ya, itu masa fatrah. Pasca turunnya surat Al-Alaq dan ketika turun surat Al-Muzammil. Ya, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Takwir ayat yang ke-23. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Di dalam surat At-Takwir ayat 23 nanti bisa dilihat di dalam tafsirnya, pasti akan memuat kisah ini.
Di saat Nabi SAW muncul keinginan, kerinduan untuk bertemu lagi dengan malaikat Jibril, karena ada masa tenggang di sini. Ketika Rasul SAW menerima wahyu, dan ini insya Allah kita akan bahas pada sesi yang kedua, mudah-mudahan bisa tuntas ini untuk faedah ini. Ketika Rasul SAW menerima wahyu pertama kali 1 sampai 5, ini kan ada jeda waktu yang cukup lama. Ada yang mengatakan 3 bulan, bahkan ada yang mengatakan bertahun-tahun. Ini cukup lama. Nabi SAW ada rasa bimbang, benar nggak saya sebagai seorang nabi? Ya, kok cuma sekali saja? Maka di sini ada sebuah kisah, malaikat itu ternyata sudah menanti di atas. Nabi SAW ketika melihat ke langit, subhanallah, malaikat Jibril itu mengepakkan sayapnya, menutupi ufuk barat dan ufuk timur. Ada 600 sayap yang dikepakkan oleh malaikat. Tayyib. Ternyata Nabi SAW takut kembali, akhirnya lari ke rumah. Kemudian zammiluni zammiluni, turunlah surat Al-Muzammil, ya ayyuhal, lah ini. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengalaman pertama Nabi SAW bertemu dengan malaikat Jibril dengan wujud aslinya, dan itu dituangkan di dalam firman Allah surat At-Takwir ayat 23. Adapun kejadian yang kedua, ketika Rasul SAW ditemani oleh malaikat Jibril dalam peristiwa Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat An-Najm. Di dalam surat An-Najm ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha." Kisah ini tentang Isra Mi'raj. Ketika Nabi SAW ditampakkan kembali malaikat Jibril dengan wujud aslinya, subhanallah. Ya, maka para ulama mengatakan berdasarkan penuturan dari Aisyah, marratain, cuma 2 kali saja Nabi SAW ditampakkan. Lantas pertanyaannya, kalau memang demikian, ketika Nabi SAW bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira, itu dalam wujud aslinya ataukah dengan wujud yang lain? Gimana? Dalam wujud manusia. Itu nanti kita akan bahas. Baik. Jadi yang pertama, ini adalah model pertama. Malaikat Jibril disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu dalam wujud aslinya. Yang kedua, ternyata ada cara yang lain. Yaitu malaikat datang seperti suara gemerincing yang sangat memekakkan telinga. Ya. Jadi seperti suara gemerincing, seperti rantai-rantai yang terbuat dari besi kemudian diseret, itu kan suaranya memekakkan telinga. Nah, di dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala disebutkan dalam Sahih Bukhari, Al-Haris ibnu Hisham radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tik al-wahyu?" Bagaimana caranya wahyu itu datang kepada jenengan ya Rasulullah? Nabi SAW menjelaskan salah satunya lewat ini. Jadi malaikat ini ketika menyampaikan itu dengan suara yang sangar, keras, sampai suaranya malaikat ini memekakkan telinga. Kata Rasulullah SAW, "Mislu salsalatil jaras fahuwa asyaddu alayya." Ketika turun malaikat Jibril dengan bentuk dan model yang kedua, kata Nabi SAW, "Wa huwa asyaddu alayya." Ini yang paling berat bagi saya untuk menerimanya. Makanya Nabi SAW kadang-kadang gak kuat. Kadang-kadang Nabi SAW itu bercucuran keringat. Itu adalah efek dari beratnya menerima wahyu dengan model yang kedua, ketika Allah SWT mengutus perantara yaitu malaikat Jibril. Ini adalah yang kedua. Adapun yang ketiga, yang terakhir, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril ini berwujud manusia. Dan ini banyak. Maka kalau seandainya kita kaitkan dengan model yang pertama, berarti Gua Hira, pertemuan Nabi SAW di tempat itu dengan malaikat Jibril, berarti dalam wujud manusia. Pun demikian dengan hadis yang sangat masyhur sekali. Bahkan hadis ini dinisbatkan pada Jibril. Hadis apa? Ya, hadis Jibril.
Ketika malaikat Jibril itu berwujud manusia seperti yang sahabat, bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan, bertanya tentang tanda-tanda akhir zaman. Ya, lah atakum Jibril yu'allimukum dinukum. Kata Nabi SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya faedah yang bisa kita petik dari definisi wahyu. Baik itu wahyu berdasarkan makna secara umum maupun makna secara khusus. Makna secara khusus terpenuhi 5 unsur. Ya, adapun cara turunnya wahyu secara khusus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3. Baik langsung, ya miwarai hijab, tapi ada sitarahnya, atau lewat hembusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara malaikat, dan yang ketiga melalui perantara malaikat, dan ini ada 3 model. Baik malaikat Jibril itu berwujud asli maupun dengan membawa yakni suara-suara yang memekakkan yakni telinga, ataupun malaikat yakni Jibril itu berwujud seperti yakni manusia. Ini sudah ada nih Pak? Belum? Taib. Kita lanjut yakni jamaah yang dirahmati Allah, ini yang ke-6. Adapun yang ke-7, jamaah yang dirahmati Allah, di antara faedah yang bisa kita petik di sini, dan ini sangat penting sekali, Nabi SAW dijadikan ummi oleh Allah, dan apa hikmahnya? Itu yang akan kita bahas. Ini pembahasan yang banyak sekali masuk syubhat-syubhat tentang keummian Nabi SAW. Ya, berkaitan dengan ummi ini secara umum dibagi menjadi 2. Ya, ada yang mengatakan ummi karena ini kan dikaitkan dengan kisah Nabi SAW nggak bisa membaca ketika dipaksa siapa? Malaikat. Maka disinilah para ulama dan sejarawan sepakat bahwasanya Nabi SAW memang benar-benar ummi. Kalau seandainya nggak ummi, nggak mungkin Nabi SAW itu sampai kemudian berbohong. Ma'ana biqori'in, nggak mungkin. Apalagi bohong itu anti banget, dan ini berseberangan dengan sifat kejujuran Nabi SAW. Dengan kata lain, penuturan Nabi SAW ini adalah pengakuan tentang kondisi aslinya. Ma'ana biqori'in, saya nggak bisa baca. Maka ditarik kesimpulan dari kisah ini, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan Rasulullah Karim sebagai orang yang ummi. Dan ummi inilah secara garis besar ada 2. Ada yang mengatakan ummi itu tidak bisa baca dan tulis. Ada yang mengatakan yakni ummi itu ya merujuk kepada siapa? Yakni ibu atau mbok-mbokan. Ya. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang cerdas, bisa baca dan bisa menulis. Tapi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa ayat nanti kita akan sebutkan disebut sebagai ummi? Karena ummi itu bukan berarti tidak baca dan tidak bisa nulis, tapi ummi itu kembali kepada hukum asal, yaitu kepada al-um, dan itu adalah ibu. Secara garis besar ada yang mengatakan demikian. Ya, lah pendapat yang kedua ini mereka adalah orang-orang yang mengingkari ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Itu secara umum pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang pertama tetap meyakini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak bisa baca dan nggak bisa menulis. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan mulai dulu ya dari beberapa dalih argumen yang dikemukakan oleh pendapat yang kedua, di mana mereka semua mengingkari bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, atau dengan anggapan pendapat yang kedua meyakini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti bisa baca dan bisa menulis. Dengan beberapa argumen yang mereka kemukakan, baru nanti kita akan ya dibantah satu persatu. Yang pertama, syubhat ini ya, dalihnya mereka ummi menurut mereka itu kembali kepada lafadz ya, lafadz itu artinya adalah ibu. Maka di sini ada yang mengklaim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya bisa baca dan bisa menulis, sedangkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Ummi itu artinya karena semenjak kecil Nabi SAW diasuh oleh
ibunya karena tidak pernah berjumpa sekalipun dengan siapa? Ayahnya. Maka disebutlah Nabi SAW sebagai ummi karena kembali kepada kepengasuhan sang ibundanya. Makanya di dalam sebuah artikel, dan insya Allah masih ada, saya belum nyoba buka lagi beberapa pekan ini, ya, di dalam yang sebuah artikel rekontekstualisasi lafadz pada diri Nabi, kalau nggak salah seperti itu, nanti bisa dicek. Di situ kan disebutkan beberapa ya arti dan tafsir dari al-ummi itu sendiri. Rekontekstualisasi lafadz atau kata ummi pada diri Nabi, kalau nggak salah seperti itu judulnya. Lah, di sini pun disebutkan salah satunya ummi ya karena kembali kepada lafadz yaitu ibu. Ya. Hal inilah yang kemudian memantik banyak orang yang mengingkari. Berarti ummi itu bukan berarti tidak baca, tidak bisa nulis, tidak. Tapi ummi itu karena kembali kepada kepengasuhan ibundanya semenjak kecil. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dan ini kita anggap syubhat juga yang kedua. Mereka mengingkari hal itu karena apa? Mereka yakin bahwasanya yang menulis butir-butir perjanjian Hudaybiyah itu adalah Nabi SAW. Berarti Nabi SAW bisa nulis dan bisa baca. Kita anggap masukkan syubhat, ya sudah, itu aja. Nanti kita akan yang dibantah. Klaim atau syubhat dan dalih mereka yang ketiga, yakni jamaah. Nabi SAW pernah bersabda, salah satu di antara ciri khasnya, ya, salah satu di antara karakteristik Dajjal itu di dahinya ada apa? Kaf, fa, ro. Berarti Nabi SAW bisa baca. Menurut mereka. Artinya ketika Nabi SAW menyebutkan kaf, fa, ro, berarti Nabi SAW bisa baca. Nabi SAW itu bukan ummi sebagaimana pendapat yang pertama, nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Ini adalah buktinya. Ini pendapat yang kedua. Yang keempat, jamaah dirahmati Allah. Ya, mereka ada yang mengklaim bahwa ketidakmampuan Nabi SAW baca tulis itu sebelum kenabian. Adapun setelah Nabi SAW resmi menjabat sebagai seorang utusan, Nabi SAW mampu untuk bisa baca dan bisa tulis. Mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 48. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 48 ini kan disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutu bi yaminik idzal lartabal mubtilun." Dulu, lah ini nanti dijelaskan ini. Menurut pendapat yang kedua mengatakan itu dulu kan, "Wa ma kunt tatlu." Dulu kamu itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Menurut pendapat yang kedua, itu sebelum kenabian. Adapun setelah kenabian, Nabi SAW itu bisa membaca dan bisa menulis. Yang keberapa ini? Baik. Syubhat ini disebutkan oleh seorang orientalis dari Perancis, ya, yang bernama Regis Yanni Blecher. Mungkin agak susah. Jadi Regis Yanni Blecher ini punya kitab, punya karangan, ya, Introduction au Quran dalam bahasa Perancis. Introduction au Quran ini ternyata disitulah kisah-kisah pembukuan Al-Quran, kisah-kisah ketika dulu Nabi SAW menerima Al-Quran. Ternyata si orientalis ini menyematkannya juga tentang syubhat. Namun agak sedikit berbeda. Beliau tetap mengatakan ummi itu dengan penafsiran yang berbeda. Dikatakan ummi, kata Regis Yanni Blecher ini, bahwa ummi itu adalah ketidakmampuan Nabi SAW untuk bisa memahami bahasa asli kitab Taurat dan kitab Injil. Dan kita tahu kitab Taurat, kitab Injil itu turunkan dalam bahasa apa? Ya, Ibrani. Ya, ini klaimnya seorang orientalis. Ya, berarti dengan kata lain, Nabi SAW adalah orang yang paham betul bahasa Arab. Hanya saja disebut ummi itu karena nggak paham yakni bahasa lain, bahasa kitab suci, kitab Taurat, kitab yakni Injil. Ini adalah syubhat yang kelima. Dan ini nanti kita akan yang dibahas, yakni bantahan satu persatu
agar tercerahkan untuk kita semua. Ternyata ummi ini saya nggak tahu apakah yang saya rasakan juga terjadi pada para jamaah yani juga. Ketika saya SD dikasih tahu ummi ya tidak bisa baca dan tidak bisa tulis waktu SD dari guru-guru kita seperti itu kan. Taib. Dan itu sudah mengendon yani dalam benak kita. Ternyata subhanallah ketika kita sudah di luar yani ring, di luar yani zona aman, banyak sekali syubhat-syubhat seperti ini. Termasuk tadi syubhat pertama, kedua, ketiga, keempat sampai yang kelima. Tentu ini adalah tugas besar bagi kita. Ini adalah PR bagi kita semua ya untuk mencerahkan yani umat agar suatu saat nanti kita tidak terjerumus ke dalam syubhat yani tersebut. Sudah adzan? Jadi kita akan lanjutkan insyaallah taala setelah yani azan bantahan tentang syubhat yang tersebut. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.